halo selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Welcome to BrainFit Talk dari BrainFit Indonesia. BrainFit Talk ini adalah acara yang kami lakukan reguler, di mana kami berbincang mengenai berbagai macam topik parenting dan membagikan tips dan strategis pada orang tua dilihat dari sisi perspektif neuroscience. Perkenalkan, saya Nancy. Saya salah seorang master trainer dan senior consultant di BrainFit Indonesia. Dan malam hari ini saya ditemani oleh dua teman ngobrol saya. Seperti biasa, ada Mr. Irfan. Halo Mr. Irfan. Halo, Miss Nancy. Halo Ibu dan Bapak, selamat malam. Ya, perkenalkan saya Mr. Irfan, ya, bisa dipanggilnya Mr. Irfan. Saya juga salah satu senior konsultan dan master trainer di Brand Indonesia. Oke, Mr. Irfan tentunya ada satu lagi ya, teman kita ngobrol yaitu Miss Iren. Halo Miss Iren. Halo semuanya, selamat malam Mr. Irfan dan Miss Nancy. Halo, Juga Miss. ingin menyapa parents sekalian. Perkenalkan saya Miss Iren. Saya adalah master trainer di BrainFit Indonesia, seorang play therapist dan juga parents coach. Oke, baik. Good to see you, Miss and Mister. Sebelum kita mulai perbincangan kita malam hari ini, untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali ya join kita di BrainFit Talk, izinkan saya untuk introduce dulu, bagikan informasi sedikit mengenai BrainFit. Oke. Udah muncul ya, Miss dan Mister? Share screen-nya? Yes. Oke, now BrainFit perusahaan dari Singapura, didirikannya tahun 2001. Jadi puji Tuhan kami sudah 21 tahun bisa berada, dan kami spesialisasinya adalah di program Brain Fitness Training. Selain di Indonesia dan di Singapura, BrainFit telah hadir di beberapa negara lain. Dan program BrainFit juga masuk ke beberapa sekolah yang tersebar di 9 negara. Di Indonesia sendiri, kami sudah 13 tahun dan saat ini menjalani tahun ke-14 dan berada di 4 lokasi di Jakarta. Saat ini ada di BrainFit Kelapa Gading, BrainFit Kebun Jeruk, BrainFit Gading Serpong, dan BrainFit Pantai Indah Kapuk. Nah, kami spesialisasi di program Brain Fitness Training. Konsep Brain Fitness Training ini berasal dari hasil riset neuroscience yang menemukan bahwa ternyata otak kita itu seperti otot yang bisa diasah kemampuannya. Jadi kemampuan belajar seperti memori, konsentrasi, kecepatan berpikir, problem solving skill, itu semua bisa kita asah. Ya, jadi bentuknya sifatnya seperti plastik. Dan program kami tersedia untuk usia 9 bulan sampai 35 bulan yaitu BrainFit Baby, untuk usia 3 sampai 6 tahun BrainFit Junior, dan usia 7 sampai 18 tahun BrainFit Scholar. Ya. Dan BrainFit berafiliasi dengan beberapa institusi lain dan kami bersyukur telah mendapatkan beberapa rekognisi dari partner kami. Itu dia sangat-sangat sekilas mengenai BrainFit. Oke, nah topik kita malam hari ini adalah kita mau membahas melanjutkan topik dari 2 bulan yang lalu ya, Miss Iren dan Mr. Irfan. Ini adalah part 3 dan ini seri terakhir dari bagaimana membuat rumah yang ramah dengan untuk malam ini adalah bagi mood dan emosinya anak. Untuk yang part 1 sama part 2-nya, Ibu Bapak bisa nonton kembali di YouTube channel kami di BrainFit Indonesia. Nah, topik malam hari ini adalah bagaimana kita fokus membicarakan mengenai mood dan emosinya anak. Iya, betul banget, Miss. So, kita ada 3 part ya, Miss, totalnya ya, ngomongin soal topik ini, gitu ya, membuat situasi di rumah supaya lebih brain friendly sama anak-anak. Kemarin part 1, sekitar 2 bulan yang lalu, kita bahas untuk bagian visual dan atensinya anak-anak atau fokusnya anak-anak. Kemudian part 2 bulan lalu, kita bahas untuk brain friendly dari sisi motorik dan auditori atau bahasanya anak-anak. Dan kali ini yang part 3-nya kita ngomongin soal emosi ya. Seperti Miss Nancy, part 1 dan part 2 sudah ada di YouTube channelnya BrainFit Indonesia. Untuk Ibu dan Bapak yang mau cek, silahkan ya, bisa belajar lebih banyak lagi dari situ. Dan hari ini kita fokus ke bagian EQ atau emosionalnya anak-anak. Ya, dan jangan lupa subscribe tentunya ya YouTube channel BrainFit Of Indonesia. course, iya betul banget ya. Oh, Miss, karena saya tambahin lagi ya, Miss dan Ibu dan Bapak, karena kali ini topiknya kita ngobrol santai aja, Ibu dan Bapak. Kalau misalnya ada pertanyaan, nggak perlu nunggu ditanyain gitu ya, langsung aja ketik pertanyaannya di menu Q&A yang ada di Zoom-nya masing-masing ya. Nanti ada section di percakapan kita di mana kita akan stop sejenak dan jawab pertanyaan dari Ibu dan Bapak. Gitu ya. Betul banget. Thanks for adding that, Mr. Oke. Irfan. Ya. Oke, yuk sekarang kita mulai ya. Kita masuk kepada topik pembicaraan kita nih.
mengenai mood dan emosi anak. Bagaimana sih perkembangannya dan suasana rumah atau kondisi yang seperti apa yang mendukung perkembangan mood dan emosi anak, ya. Nah, sebelumnya saya ingin dulu membagikan gambaran kepada parents sekalian bagian otak atau bagian brain yang berurusan dengan urusan emosi, ya. Jadi ini di dalam otak, di tengah-tengahnya, ya. Jadi seperti buah, kalau buah itu ada bijinya di tengah gitu ya. Anggaplah kayak alpukat itu di tengahnya itu ada biji, ya kurang lebih begitu. Benar-benar in the central of the brain ada sebuah parts di dalam otak itu yang namanya the limbic system, ya. Namanya sistem, jadi dia terdiri dari beberapa parts kecil, ya, fungsi-fungsi kecil yang seperti di gambar ini, yang masing-masing di mana bagian-bagian ini punya fungsinya sendiri. Tetapi kebanyakan 90% dari bagian-bagian ini sebenarnya mengurus urusan emosi dan mood anak, ya. Jadi sejak bayi lahir, bagian ini juga tentunya belum berkembang sepenuhnya, tetapi sepanjang dengan pertumbuhan dan perkembangannya bayi, mereka mulai mengenal yang namanya feelings, emotions, reaksi-reaksinya terhadap apa yang terjadi kepadanya, gitu ya. Nah, kemampuan limbik ini ketika dari bayi sampai anak itu berkembang lagi, bertumbuh, bertambah besar gitu ya. Nah, anak-anak mulai kenal sama yang namanya different kind of emotions, berbagai jenis emosi. Marah, senang, kecewa, frustrasi. Pelan-pelan makin kaya dia akan pengenalan emosi itu. Ya, nah, the very first, ya, emosi yang paling pertama banget dikenal oleh seorang anak sejak bayi itu adalah kebutuhan akan rasa aman. Jadi dia cuma tahu ini aman atau tidak aman, safe or unsafe. Udah, pertama itu aja dulu, karena itu kritikal banget, sangat penting banget buat kelangsungan hidupnya dia, gitu ya. Dia belum kenal sih rasa marah, happy, kecewa, gratitude, bersyukur, dan lain-lain. Dia belum ada perasaan-perasaan itu. So, seorang bayi pertama-tama kriteria dasar dari perkembangan emosi yang aman itu adalah mengenal rasa aman atau safety. Oke, now ketika seorang bayi itu merasa aman, maka dia bisa berkembang dengan sehat secara emosi. Nah, rasa aman itu ternyata menurut riset itu datangnya dari adanya healthy attachment dengan pengasuhnya, dari caregivernya. Biasanya itu adalah ibunya. Ya, jadi kalau attachment atau hubungannya bayi itu atau anak ini dengan attachment figure-nya itu sehat, maka anak ini cenderung merasa bahwa dunia di sekitarnya dia itu aman. Jadi walaupun akhirnya kemudian dalam kesehariannya dia bertemu atau mengenal berbagai macam emosi-emosi lainnya, misalnya kesal, kecewa gitu ya, dia bisa mengeksplorasi jenis-jenis emosi itu dengan rasa aman. It's okay, dia bisa kenal emosi-emosi itu dengan rasa aman. Itulah yang penting adalah healthy attachment figure dan hubungan anak ini dengan seseorang attachment figure yang sehat. I see. Ini adalah ibunya, ya. Oke, baik. Tadi saya barusan mau nanya, Miss, apakah hanya ibunya aja? Kadang-kadang kan ibu bekerja tuh, dan anak kebanyakan diasuh oleh pengasuh atau mungkin opa, oma gitu. Apakah mereka juga bisa berfungsi sebagai attachment figure untuk memberikan rasa safety itu? Good question. Ini memang serba salah nih. Attachment figure itu memang ada yang namanya primary attachment figure. Primary, yang utama, yang memegang, yang dominan banget, memegang peranan paling besar itu adalah biasanya ibu. Kenapa? Karena selama 9 bulan di dalam kandungan, sebenarnya anak ini sudah kenal sama si ibunya. Dia belum kenal sama yang lain-lainnya, tapi dia paling kenal sama ibunya. Gitu ya. Dia ngikut kemana-mana, jadi dia kenal dengan sensesnya, dengan semua sensingnya, dia tahu ini attachment figure-nya dia. Gitu. Tetapi riset juga menunjukkan bahwa
tidak selalu hanya primary atau hanya ada satu orang aja gitu ya. Ketika keluarga atau lingkungan rumah itu ada attachment figure yang secondary, yang lain-lainnya, misalnya ayah, omanya, atau pengasuhnya. Ya, ketika ibu bekerja, pengasuhnya itu juga menggantikan figur attachment itu. Yang penting figur attachment-nya dia ini sehat, maka anak ini punya environment yang dia rasa aman untuk bereksplorasi dengan emosinya. Intinya gitu. Dan si attachment figure ini yang tadi kata Miss Ira menjadi sumber safety untuk perkembangan otaknya anak-anak gitu ya, Miss? Yes. Dan itu menjadi Right. satu persyaratan. Nah, sometimes ada kan kalau di dalam psikologi, teori psikologi tentang attachment, ada yang dikatakan healthy attachment, ya, attachment yang sehat. Ada yang unhealthy attachment. Ya, tentunya yang dibutuhkan adalah healthy attachment. Ya, Jadi tadi ibu. datangnya dari si primary attachment figure gitu ya, Miss, tadi which is ke ibunya tadi kata Miss Iren, sama Ya. mungkin ada orang-orang lain kayak opa, omanya atau pamannya, tantenya yang di rumah gitu ya. Ya. Tadi misalnya sempat mention soal papahnya juga. Is it papahnya masuknya jadi apa, Miss? Primary juga kah atau termasuk ke yang secondary attachment figure, Miss? Ya. Jadi ibu dan ayah bisa dua-duanya adalah primary. Ya kan? Tapi kalau misalnya ternyata anak lebih cenderung attach-nya ke satu aja, ke salah satunya aja, berarti yang satunya menjadi secondary, which is fine, nggak apa-apa, kita nggak bisa memaksakan itu. Tapi betapa indahnya kalau seorang anak tuh memiliki beberapa figur attachment yang sehat buat dia lebih sehat lagi, bukan? Oh, okay. So the more the better actually. The more the better gitu. Okay. Tapi kalaupun misalnya cuman ada satu dan cuman satu aja, itu pun menurut riset itu sudah cukup banget untuk membuat seorang anak tuh merasa safe enough untuk berkembang secara emosi yang sehat gitu. Yang penting adalah healthy attachment. Jadi cara hubungannya itu sehat, artinya sometimes ada parents yang moody gitu ya. Dia jadi attachment figure tetapi moody. Kadang oke, dia bisa mendekat kepada anak, kadang dia kayak emotionally detached, kayak dia nggak ada di situ. Secara fisik ada, tapi emosinya nggak ada di situ. Nah, itu yang nggak healthy, nggak sehat gitu. Healthy attachment means secara emosional mereka selalu konsisten dan selalu konstan gitu. Anak itu tahu kapanpun dalam situasi dia oke, dalam situasi dia lagi nggak oke, dia lagi cengeng, dia lagi rewel, dia lagi ngambek, dia selalu tahu bahwa dia samperin figur attachment ini akan selalu aman. Oke. You know, yang nggak aman tuh adalah ketika figur attachment-nya ada, tetapi figur attachment ini cuma menerima dia pada saat dia lagi manis, pada saat dia lagi nggak manis, istilahnya lagi nyebelin gitu ya, lagi cranky, dia dijauhin. You know, like that is the kind of attachment figure yang attachment style yang kurang sehat. Oke. Jadi kata kuncinya sepertinya tidak hanya di adanya figur atau attachment figure, tapi lebih tekanannya lebih ke healthy-nya ya, Miss ya. Healthy-nya, yes. Healthy attachment-nya. Ya. Nah, ini cukup menarik nih. Ada yang mengatakan, jadi kalau gitu peran ayahnya apa dong gitu ya? Kalau cuma secondary atau apapun, menurut saya dinamika dalam lingkungan di mana anak itu bertumbuh, kalaupun ayahnya nggak yang menjadi utama atau yang langsung gitu ya, primary-nya, tetapi tahukah bahwa primary attachment figure misalnya ibunya gitu ya, kondisi emosinya itu perlu disupport juga bukan, supaya dia punya, si ibu nih primary attachment figure-nya tuh bisa punya kondisi emosional yang stabil juga. Siapa yang support? Ayahnya gitu ya. Siapa yang support? Opa omanya gitu. Jadi memang mereka nggak support si anak secara langsung menjadi primary attachment figure, tetapi mereka bisa support the primary attachment figure supaya primary attachment figure punya resource emosional yang stabil sehingga dia bisa support si anak gitu. Kurang lebih lingkungan inilah yang akan sangat sehat banget buat perkembangan emosional si anak. Oke. Jadi intinya si kalau tadi kita ngomongin safety itu datang dari attachment figure-nya emotionally present gitu ya, Miss?
Jadi emotionally ada di situ gitu untuk anaknya. Ya. Sementara si primary attachment figure ini juga mungkin butuh support supaya dia bisa emotionally stable, dan itu bisa datang Yes. dari tadi salah satu dari papahnya atau dari Yes. siapapun yang ada di rumah gitu ya, Miss. Ya, betul. Oke. Ya, Yeah, so because I was going to ask that juga bisa gitu, banget. apa roles papahnya gitu. So, papahnya walaupun mungkin nggak selalu punya waktu sama anaknya karena mungkin kerja dan sebagainya, bisa di situ ngedukung mamahnya supaya mamahnya jadi primary attachment figure yang lebih kuat, lebih konsisten gitu ya. Iya, betul. Karena kalau Alright, attachment figure alright. itu jadi emotionally unstable, bagi si anak itu juga nggak aman. Iya kan? Kadang-kadang bisa Ada tiba-tiba contohnya nggak ya, Miss? ya Maksudnya misalnya ini contoh yang mungkin anak-anak yang ada tanda-tandanya mungkin anak-anak itu tidak memiliki attachment figure yang kuat misalnya, yang orang tua bisa observe dan lebih berhati-hati gitu. contohnya yang misalnya ya ibunya lagi banyak galau nih, lagi banyak masalah lah gitu ya. Mungkin hubungan relationship sama ayahnya, mungkin hubungan relationship dengan mertua yang ada di satu rumah misalnya, atau dengan ibunya sendiri. Apapun itulah yang menjadi sumber kegalauannya, sehingga dia nggak bisa emotionally stable gitu ketika cater atau berada dengan anaknya. Jadi secara fisik dia ada, tetapi actually secara emosi dia itu drain. Jadi dia nggak ada di situ. Sehingga ketika anak-anak namanya juga anak-anak ya, kadang-kadang rewel, kadang-kadang they are mostly not at their best behavior gitu ya. Ibunya nih nggak punya cukup resources, emotional resources untuk support si anaknya gitu. Jadi kayak mudah meledak, mudah marah, ngancam, atau bahkan pushing the child away misalnya. Jadi bagi si anak, aku kadang diterima, kadang enggak, kadang dia nggak bisa predik gitu ya. Itu namanya ada attachment, tetap ada attachment, tetapi it's unhealthy attachment. Nah ini membuat perkembangan emosional si anak akan terpengaruh. Oke. Kayaknya ibu-ibu bagian So itu yang itu yang pertama yang penting ya, menjadi Ya. attachment gitu ya, Miss, ya. Yes. Pokoknya ada orang safety. yang menjadi attachment-nya ya. Yes, rasa safety-nya dia. Jadi bukan sekedar safety aku di dalam rumah, aku safe, aku aman. Bukan, yang maksudnya safety itu adalah emotional safety. Jadi bukan secara fisik aja, tapi juga Bukan emosi. secara fisik aja, tapi emotional safety artinya walaupun anak itu lagi not behaving well, dia marah, dia jengkel, dia kesal, kan dia harus explore berbagai macam emosi ya dalam pertumbuhannya supaya dia jadi kaya dan kenal pengetahuan akan emotions gitu. Dan ketika dia lagi jengkel, dia lagi marah, lagi behaving kurang oke gitu ya, dia tetap tahu bahwa mungkin dia ditegur, tetapi teguran itu nggak membuat dia jadi kayak jauh dari attachment figurnya. Dia tetap tahu dan yakin bahwa dia akan tetap dijaga, tetap dipastikan bahwa dia aman, dia diterima dalam behavior dan kondisi emosi apapun, itulah safety. Nah, dengan begitu dia barulah merasa aman untuk explore all kinds of emotions, sehingga dia kaya akan referensi-referensi emotions yang dia kenal gitu. Itulah yang kita bilang nanti cikal bakal dari EQ yang kuat gitu ya. EQ yang kuat itu. Ya, saya jadi ingat kita pernah bahas bagaimana membangun EQ-nya anak. Nanti Ibu Bapak bisa tonton ya video kita yang salah satu series videonya kita. Iya. Untuk membentuk EQ and basically acknowledging their feelings juga ya, Miss Iren. Iya, acknowledging feeling, kayak misalnya mungkin ada anak yang merasa kalau misalnya dia marah itu nggak oke. Kalau marah itu salah gitu. Marah itu akan dihukum kalau dia marah gitu ya. Padahal actually healthy emotions adalah emotions yang bisa explore marah, kesal, happy, ya, delighted, berbagai macam emosi harus dia experience, kemudian parents-nya kasih tahu bahwa ini namanya itu. Sehingga dia kaya akan referensi itu di dalam rumah. Itu perkembangan emosi gitu ya. Kemudian perkembangan mood yang baik adalah ketika dia out of balance, dia marah, dia kesel, dia lagi dysregulated, attachment figure-nya tetap bisa mampu dalam kondisi menenangkan sehingga anak ini meregulasi dirinya sendiri. Nah, itulah latihan untuk regulation emotions regulation yang
yang sehat dan karena bantuan dari attachment figure. Mm-mm. Ya, oke, baik. Nah, tadi itu salah satunya untuk membantu Freeze delay. perkembangan. Ya, Halo, saya freeze ya? Saya delay? enggak, Oke. saya bisa dengar. Ya. Oke, baik. Salah satu cara untuk membuat otak anak merasa aman yaitu adanya healthy attachment figure. Nah, Yes. masih termasuk salah satu cara untuk membuat otak anak merasa aman adalah eh, hal yang bisa membuat otak merasa bisa predik ya. Predictability is the word we're looking for. Predictability. Jadi predictability bisa membuat otak anak merasa aman. Kata dasarnya adalah predik ya. Jadinya itu meramalkan, mengetahui apa yang akan dialaminya, apa yang dilakukan terhadapnya. Nah, predictability ini juga kebutuhan naturalnya otak ya, Miss. Bukan hanya bagi anak, tapi juga bagi kita orang dewasa. Segala Ya. sesuatu yang bisa kita bayangkan, nggak ada tidak ada yang tahu apa yang dihadapi, pasti membuat kita merasa gelisah, jadi merasa tidak aman, bahkan membuat kita juga mau menghindar jadinya. Jadi predictability juga penting banget ya. Ya, sebenarnya ini masih masuk ke dalam kategori bagaimana membuat otak itu merasa aman ya. Gitu, aman secara emosi, sama aman terhadap apa yang akan terjadi ya pada saya. Gitu. Nah, salah satunya adalah yaitu menurut hasil penelitian Brain dikatakan bahwa otak itu butuh yang namanya predictability tadi gitu. Dia bisa tahu apa yang akan terjadi padanya. Dia jelas gitu. Nah, dalam konteks bagaimana sih kita bisa membuat predictability itu muncul atau hadir di dalam rumah bagi si anak supaya dia brain-nya merasa aman. Right, ya. Well, seperti tadi kata Miss Nancy, basically ya, Miss Predictability itu kan ada sense untuk kita tahu apa yang akan terjadi, basically ya. Kalau kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupannya kita, gitu, itu membuat kita jadinya anxious, khawatir, gitu kan, kayak nervous aja, gitu. Sama kayak bayangin aja orang tua mungkin diajakin untuk pergi ke satu tempat, yang kita nggak tahu tempatnya seperti apa, ketemu sama siapa, acara apa, jadi kita nggak tahu pakai baju apa, perlu bawa duit atau enggak gitu kan, perlu berangkat jam berapa gitu. Jadi ada banyak wondering dalam otak kita, itu yang membuat kita jadinya nervous gitu ya. Bayangin itu yang terjadi sama anak-anak ketika mereka tidak punya predictability tadi ya. Predictability di sini di kehidupan sehari-hari paling gampang adalah rutinitas basically. Banyak anak-anak yang karena memang kesibukannya kita juga sebagai orang tua tanpa kita sadari, kita mengajak anak-anak kita itu untuk basically beradaptasi terlalu cepat basically. Hari ini sekolah, besok kita bangun kesiangan, udah deh nggak usah sekolah gitu kan. Besoknya harusnya ada les gitu, berangkat les-lesan. Besoknya udah deh nggak usah jadi les karena hujan misalnya gitu kan. Atau besoknya lagi, oh ini mamanya ternyata nggak jadi meeting, panggil aja guru lesnya gitu kan. Jadi ada banyak hal yang di luar dari rutinitas, dalam artian tidak terjadi secara berulang-ulang gitu ya. Jadi anaknya nggak tahu hari ini saya ngapain ya, hari ini bakal ada les lagi nggak ya. Jadi seharian mungkin anaknya khawatir di sekolah juga jadinya nggak bisa fokus, kelihatannya nggak bisa belajar dengan benar gitu ya, karena otaknya selalu berpikir hari ini saya ngapain lagi. Mereka nggak tahu apa yang mereka expect. Itu yang tadi kita sebut dengan predictability gitu ya. Jadi rutinitas, jadwal juga sama. Banyak orang tua yang tanpa kita sadari, kita pengen anaknya supaya lebih fleksibel gitu kan. Jadi nggak dijadwalin apa-apa. Semua sedapatnya aja, semau anaknya aja gitu kan. Itu juga ternyata membuat anak-anak jadi merasa tidak safe sama kehidupannya sendiri, sehingga berdampak buruk dengan perkembangan emotional regulation-nya mereka ke depannya gitu ya. Dan yang terakhir tadi yang Miss berhubungan dengan topik kita yang sebelumnya, yaitu konsistensi gitu ya. Ketika misalnya anak melakukan sesuatu yang tidak konsisten atau respon dari orang-orang sekitarnya tidak konsisten, itu juga mengurangi rasa predictability dalam otaknya anak, yang kembali lagi efeknya negatif untuk perkembangan otaknya mereka, perkembangan emosionalnya mereka paling utama. Ya, jadi prinsipnya adalah the more, semakin banyak predictability, hal-hal yang bisa dia predik gitu ya, habis ini, habis ini. Kalau aku ngomong seperti ini, pasti mama akan jawab, pasti mama responnya akan seperti ini. Kalau aku ngomongnya begini, aku bersikap seperti ini, oh aku bisa predik responnya pasti seperti ini. Jadi jika dia punya banyak predictability, secara mekanisme otak, anxiety-nya berkurang. Ya kan? Nah,
ketika otak itu tidak begitu anxious, tidak begitu banyak khawatiran, kebingungan gitu ya, mesti berjaga-jaga terus gitu, maka dia bisa lebih banyak kreatif, berpikir, merencanakan, behavior juga lebih terkontrol, dan lain-lain. Nah, kalau predictability itu kurang, anak itu mulai resah, dan ketika resah tahu sendiri kalau orang dewasa resah mungkin dia bisa regulasi sendiri atau dia bisa ngomong sama orang lain. Kalau anak kecil, anak-anak resah, dia nggak kenal yang namanya anxiety atau resah, dia juga nggak bisa mengungkapkannya. Yang keluarnya adalah dalam bentuk perilaku yang enggak gitu, perilaku yang kemungkinan setelah itu malah habis itu dia menjadi trouble gitu, menjadi masalah. Kemudian setelah itu dia diomelin, dia ditegur, makin membesar lagi. Jadi seperti apa ya namanya, trouble, anxiety gets into trouble, trouble-nya dia diomelin lagi, jadi menjadi masalah yang lebih besar. Kayak bola salju katanya istilahnya, jadi makin lama makin Yes, parah kayak gitu bola ya. salju Iya, berputar-putar iya. gitu. Iya, iya. Ya, Dan padahal ini ditolak menariknya aja juga ya, dengan Miss, banyak ya ini juga menariknya banyak orang tua yang khawatir kalau anaknya terlalu dijadwalin itu malah nanti anaknya jadi nggak fleksibel kata orang tua. Banyak orang tua yang bilang takut nanti malah anaknya nggak takut sama perubahan, Mister, gitu kan. Tapi justru sebenarnya Ya. risetnya menunjukkan anak-anak yang punya rutinitas, anak-anak yang sudah punya cukup rutinitas gitu ya, sehingga mereka sudah otak mereka sudah punya predictability yang cukup tinggi, justru itu adalah anak-anak yang nantinya jauh lebih fleksibel dengan Dan jauh perubahan, lebih termasuk perubahan resilient. rutin sebetulnya, dan lebih resilient, betul banget. Jadi Betul. kayak ada tolak belakang kedengarannya gitu ya, tapi pada kenyataannya seperti itu. Gitu. It's okay Yes. untuk buat rutinitas, apalagi di usia dininya anak-anak sampai mereka SD, mungkin ya awal-awal SD, kalau bisa most of their life itu sudah terjadwal, sudah teratur, dan tidak terlalu banyak perubahan yang tidak terduga. Ya. Right, ya. Semakin Tadi kayak saya motong Miss Iren. Silahkan Miss Iren kalau misalnya ada yang mau ditambahin. So basically kalau kita mau melihat anak-anak yang lebih emotionally stable, kita bisa mencoba untuk melihat tuh. Pertama yang ditanyakan, how about routines-nya? Because tidak adanya inconsistency in the routines dan anak itu nggak bisa predict what will happen to me today, tomorrow misalnya ya, atau nanti malam, dia nggak bisa predik itu, maka dia selalu otaknya itu, brainnya, kondisinya selalu ada di dalam mode fight and flight, gitu, selalu begitu. Ya, so we want emotionally stable child, build routines, kemudian pastikan ada konsistensi di dalam rutinitas, di dalam rumah, kegiatan-kegiatannya dan lain-lain. Itu, ya, oke. Saya dengarnya tadi routines jadinya predictability bisa didapatkan dari pertama-tama adalah rutinitas, dan juga predictability tadi saya dengar Mr. Irfan mention adalah responnya kita juga ya terhadap anak. Kayaknya masih berkaitan dengan yang tadi healthy attachment Tadi itu ya. Jadi kayak misalnya contoh anak misalnya one day misalnya mau kerjain PR terus minta tolong, misalnya mama PR-ku belum selesai, tolongin dong. Kalau mamanya sedang moodnya baik ditolongin, tapi the next time dia mau minta persis sama, mau minta tolong kerjain PR atau mamanya mungkin lagi banyak kerjaan, lagi pusing, atau responnya yang didapatkan adalah kamu gini aja nggak bisa gitu. Nah itu jadinya unpredictable karena nggak konsisten gitu ya respon yang mereka dapatkan. Salah satunya, betul. Konsistensi respon dari orang tuanya. Iya, benar. So you can imagine apa yang terjadi next time dia punya PR yang susah, anaknya bakal nangis sendiri mungkin gitu. Sebenarnya butuh bantuan, tapi nggak yakin mau minta bantuan ke siapa gitu kan. Dan akhirnya barulah kita melihat anaknya kayaknya nggak punya resilient, nggak mencari solusi dan sebagainya tanpa kita sadari. Sebenarnya karena inkonsistensi responnya kita. Iya. Itu ya. Ya. Jadi safety-nya dia tuh belum terinternalisasi jadinya di dalam dirinya. Ya. Iya. Saya ingat salah satu topiknya pernah kita bahas juga ya Miss Iren, dan ada risetnya bahkan dari bayi ya Miss Iren ini tuh bisa rutin itu sudah bisa kita ciptakan. Oh iya, ya. Baru aja minggu lalu ya saya dengar dari seorang dokter anak, bahkan jam makan, jam tidur untuk bayi ya itu harus dibuat serutin mungkin supaya mulai memperkenalkan kepada sistem tubuhnya apa yang sistem tubuhnya ini bisa apa ya memprogram
dan expect jam berapa saya akan udah akan waktunya makan, jam berapa udah waktunya tidur gitu. Nah, ketika program dan rutinitas sistem tubuh itu pun terbentuk, maka sangat mudah untuk mengatur waktu makan, behavior atau habit makan, tidur, dan lain-lain. Menarik banget. Oke. Ya. Ya, baik. Nah, Mr. Irfan, kalau kita lihat di Q&A sudah ada beberapa pertanyaan nih, Mr. Irfan. Nanti habis ini kita akan ke Q&A session ya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya saya mau infokan mengenai cognitive map assessment. Ya, cognitive map assessment dari BrainFit ini mengukur kelima pilar di dalam otak, ada motorik, ada visual, auditory, fokus, dan emotion. Karena malam hari ini kita sedang membicarakan mengenai emotion, dan emotion skill anak juga bisa kita ukur. Ya, nah ini adalah contoh hasil assessment-nya. Kita melihat 5 pilar ini, dan untuk di bagian emotion pilar, untuk anak usia, ini adalah profil anak usia 7 tahun ya, ada diukur growth mindset-nya, kemampuannya untuk regulasi emosi, emotional regulation, dan emotion recognition. Untuk anak usia 4 sampai 6 tahun, kita ukurnya yang emotion recognition. Jadi salah satu skill yang kita mau lihat apakah kemampuan mereka untuk mengidentifikasi perasaan dari raut wajah gitu. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai cognitive map assessment ini, Bapak Ibu bisa hadir ke information session. Ini ada QR code-nya dan link-nya, silakan di-capture atau ada juga akan dicantumkan oleh Miss Ayu di kolom chat. Ya, silakan hadir ke situ. It's a free session untuk dapat informasi lebih jauh mengenai program BrainFit dan juga cognitive map assessment-nya. Dan orang tua yang hadir akan mendapatkan gift voucher Rp250.000 bisa dimanfaatkan untuk assessment-nya. Oke. Silakan Mr. Irfan, gimana pertanyaan-pertanyaannya? Oke, ya ada pertanyaan, udah ada beberapa pertanyaan nih, Miss ya. Untuk Ibu dan Bapak yang belum submit pertanyaan dan ada berpikir pertanyaan gitu ya, bertanya-tanya gitu, silakan ya, Ibu dan Bapak. Mungkin kita nggak bisa jawab semuanya, but we'll try to answer as many as possible ya. Ya. Oke, so ini ada pertanyaan dari Bu Gracia. Ada berapa nih dari pertanyaan Bu Gracia? Saya pilih satu dulu ya pertanyaannya ya. Ya. Oke, so yang pertama dulu deh soal attachment figure. Apakah ada data atau studi berapa lama waktu dalam sehari si ibu mesti ada dekat anaknya? Dan kalau saat berdekatan dengan anaknya, apakah oke kalau ibunya hanya diam-diam saja? Nah, gimana Miss Iren? Ada yang mau ditambahin nggak, Miss? Sebenarnya tuh dikatakan kalau riset itu mengatakan in the first 2 years it's better ya, in the first 2 years it's better kalau ibunya tuh lebih banyak meluangkan the time, waktu untuk bersama dengan anaknya, mengasuh gitu ya. Kalau not in the first 2 years, at least in the first 3 months. Makanya kan kalau orang cuti melahirkan tuh 3 bulan gitu ya. However, sebenarnya intinya di sini itu adalah bukan hanya ada secara fisik, karena seperti tadi saya jelaskan bahwa jika kita hadir secara fisik, gendong-gendong, nyusuin, tapi sambil nyusuin sambil jawab WhatsApp, sambil anaknya main, kita sambil mikirin kerjaan gitu ya, berarti secara fisik kita hadir, tetapi secara emotions kita nggak hadir di situ. Jadi itu sama aja dengan unhealthy attachment atau unhealthy relationship dan attachment yang ada di situ. Ya, mendingan is okay ketika ibunya bekerja. Oh ya, dan tidak disarankan dan juga tidak diharuskan loh, misalnya harus menjadi ibu yang full time gitu ya. Selama sistem, tadi support system in the family itu dirancang, diatur dengan baik, maka secondary attachment figure itu bisa masuk menggantikan ketika primary attachment figure-nya tuh lagi bekerja, lagi nggak ada di situ, tapi treatment-nya mereka terhadap anak yang konsisten. Artinya they work as a team untuk how to treat the child gitu. Ketika anak ini butuh emotional support dan lain-lain, kalau bisa treatment-nya itu disamakan. Dan there should be no problems dengan ibu yang bekerja misalnya, karena ada secondary attachment figure-nya gitu. Ya. Hopefully that answers gitu ya. Saya tambahin kalau gitu, Miss. Saya tambahin. Tadi kalau soal berkaitan dengan waktu, because I just read the research a while ago,
Katanya it's not about how much hours, kalau kita ngomongin soal berapa jam gitu, it's not just about the hours-nya, tapi istilahnya itu kata ilmuannya is quality over quantity. Jadi kalaupun misalnya cuma punya 1 jam karena mungkin ibunya kerja gitu ya, it's fine. Yang penting 1 jamnya itu benar-benar present di situ. For sure nggak pakai diam-diam aja yang tadi kata seperti yang digunakan oleh Ibu Gracia ya. Kalau bisa ya kita present di situ sama anaknya, mungkin ajak dia ngobrol, kalau anak udah gede gitu ya, ajak tanyain mereka tadi di sekolah ngapain aja, afirmasi perasaannya mereka gitu ya. So kualitas waktu yang kita spend sama anaknya, entah itu main atau ngobrol tergantung dari usia mereka tentunya ya, itu jauh lebih penting daripada kita mentingin soal berapa jamnya di situ. Yes, ya, ya. Gitu. Dan nggak ada magic number-nya so far ya, nggak ada yang harus berapa jamnya, kayak ilmuwan belum menemukan itu. The more the better, but think about quality-nya. Yes, ya. Jadi kita jangan kaku sama riset mengatakan minimal sekian jam gitu ya. Think about the quality, number one. Yang kedua, think about the child. Setiap anak itu temperamen dan kebutuhan attachment-nya berbeda-beda loh. Ada anak yang cenderung memang cukup mandiri. Ya, it's the personality, temperamennya gitu. Sehingga it's fine kalau misalnya waktu nggak terlalu banyak as long as the emotion is there. Tetapi ada anak yang butuh secara fisik ada, dia mesti lihat secara visual ada keberadaannya. Itu ada kebutuhan yang berbeda. Nah, anaknya punya kebutuhan yang seperti apa yang sangat unik. I think it's the moms ya, kewajiban kita deh as parents untuk cari tahu apa sih kebutuhan anaknya. Jadi lewat observasi ya, Miss ya. Lewat observasi, si anak pertama sama anak kedua mungkin akan berbeda. Kok anak pertama mandiin banget, anak kedua cengeng banget, kelingin banget, mamanya nggak ada nangis, ini nggak ada nangis misalnya. Ya coba dicek, jangan-jangan kebutuhan dia tuh adalah for you to be there physically. Tapi bukan berarti nggak bisa kerja, bukan berarti begitu. Everything, semua tuh harus dilatih gitu. Ya, tapi the needs, kita mengerti the needs should be there. Oke, ya. Semoga terjawab ya. Bu Gracia, kita skip dulu. Ada beberapa pertanyaan lagi dari Bu Gracia, kita coba dari yang lain dulu ya, Mrs. Maybe one more. Ya, dari Bu Aina. Bu Aina atau Bu Alna? Bu Aina, ya benar. Ya. Bu Aina bertanya, jadi dalam memberi teguran saat ini ya, memberikan teguran itu mempengaruhi rasa aman anak atau tidak? Atau attachment figure nggak boleh mengambil posisi itu, maksudnya nggak boleh menegur mungkin maksudnya ya. Seperti kita berusaha tegas misalnya untuk aturan-aturan yang ada, itu salah atau tidak? Kita skip dulu nih pertanyaan ini karena berkaitan dengan yang berikutnya ya, Miss. Betul, iya, kita akan bahas nih di poin berikutnya. Benar banget. Ini memang dilema nih bagi parents. Oleh karena itu kita akan bahas di segmen berikut ya, habis ini ya. Oke. Ya. Saya ingin jawab pertanyaan Bu Gracia. Tadi si attachment figure itu juga kan harus bisa menerima anaknya sedang cranky, gitu ya. Apa yang harus dilakukan jika anak sedang cranky? Nah, ini dia. Ini juga good question, ibunya juga lagi cranky mungkin kadang-kadang. Benar. Siapa sih yang kuat menghadapi anak yang cranky gitu ya? Apalagi anak yang strong will lagi ngamuk gitu. Itu benar-benar ngetes banget gitu ya kita. Nah, ini nggak bisa kita bahas, nggak cukup waktu buat kita bahas di sini gitu. But we have kayaknya kita punya sesi YouTube di mana kita itu membahas teknik deh, how to talk so kids will listen. Ya, coba cari di salah satu video YouTube kita, ada dua part kita bahas teknik. Kalau anaknya ngomong gini, kita jawabnya gimana, kita responnya gimana, itu teknisnya. Ya, oke. So I would recommend to go there, cari how to talk so kids will listen ya. Kalau nggak salah, judulnya begitu. Betul. Dalamnya ada role play-nya juga, rekaman role play yang orang tuh bisa gitu, ada senario-senarionya gitu ya. That will be very good banget. Ya, oke. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi, kita lanjut dulu ya, Mrs. Nanti kalau masih ada waktu kita kembali ke pertanyaan lagi ya. Yes, oke. Oke. Sekarang segmen ketiga. Ya, tadi kan berarti the brain needs safety. Salah satunya yang mendatangkan safety adalah healthy attachment figure. Right? And then predictability. Kita harus pastikan bahwa dalam kehidupannya si anak, around him, dia bisa bisa
predik gitu, bisa tahu apa yang akan terjadi sama dia, bisa predik kegiatan-kegiatan dan otaknya akan, kondisi brainnya akan jadi lebih tenang gitu ya. Nah, yang ketiga ini berkaitan sama pertanyaan Bu Aina. Terus apa yang terjadi kalau saya mesti menegur? Yes, maka saya ingin perkenalkan satu lagi sebenarnya yang mendatangkan a good emotions regulation skill, yaitu healthy boundaries. Batasan yang sehat, atau ya batasan itu tadi teguran, larangan, aturan ya. Batasan dan boundaries ini itu namanya juga batasan atau boundaries. Boundaries itu kayak pembatas ya, pagar, dipagerin gitu. Tujuannya apa sih sesuatu itu dipagerin? Supaya yang ada di dalamnya itu aman, jadi dia nggak kemana-mana gitu, aman. Mungkin di luar sana tentunya tidak aman, makanya harus diberi batasan atau boundaries. Ya, nah biasanya kalau batasan ini dilewatin muncullah masalah. Ya, oleh karena itu parents selalu memberikan larangan, aturan, karena kalau enggak nanti bisa jatuh, nanti bisa nggak aman gitu kan. Nanti bisa muncul masalah, makanya parents itu, orang tua tuh selalu memberikan aturan-aturannya gitu. Oke. Jadi masalah yang muncul bagi anak itu bisa masalah kecil, bisa masalah besar, tapi mau itu masalah kecil atau masalah besar, kalau dia melewati batasan, maka masalah yang dihadapi bisa bikin dia menjadi emotionally dysregulated, which is nanti drama-drama atau apapun akan muncul gitu. Jadi selama diterapkan batasan yang sehat, maka drama atau insiden-insiden itu akan lebih kecil atau lebih jarang munculnya. Sehingga di dalam rumah kondisi anak jadi lebih aman, lebih stabil secara emosi. Oke. Nah, dalam prakteknya berarti boundaries ini adalah aturan-aturan yang diberlakukan di rumah ya, Miss ya? Yes. Dan tapi biasanya aturan-aturan ini bentuknya larangan-larangan, ya. Iya. Dan biasanya anak-anak malah jadi emosi atau malah jadi ngambek jika dilarang. Mungkin parents jadi bingung nih, gimana menerapkan batasan-batasan ini sampai bisa justru membantu perkembangan mood dan emosi anak. Karena biasanya malah kita kan lagi ngomongin gimana supaya membantu perkembangan mood dan emosi, tapi kalau dikasih batasan, anaknya malah cranky, malah jadi ngambek. Mr. Irfan bisa share insight. Kuncinya di sini adalah si healthy-nya tadi ya, Miss. Yang pokoknya harus sehat gitu ya batasannya. Memang ada batasan, yes, tapi batasan itu tidak boleh mengekang juga tentunya, gitu ya. I think kalau kita bisa jadi kita bisa bagi menjadi 3 poin lah dalam hal boundaries. Yang pertama, nggak boleh terlalu banyak, yang pasti gitu ya. Terkadang orang tua, of course karena sense kita untuk melindungi anak-anak gitu ya, saya juga pernah melakukan ini soalnya, tanpa kita sadari kita memberlakukan terlalu banyak larangan. Gitu kan, nggak boleh pergi ke sana, nggak boleh keluar kalau nggak pakai sepatu, nggak boleh kalau, jadi terlalu banyak nggak bolehnya. Basically itu adalah boundaries yang kurang bagus untuk anak-anak gitu kan. Atau ada juga yang orang tua yang tanpa kita sadari kita tidak memberikan larangan yang cukup sama anak-anaknya. Jadi boundariesnya terlalu sedikit justru. Gitu ya, anaknya semuanya bolehin dia pilih. Mereka boleh pilih bangun jam berapa, mereka boleh pilih nonton apa, boleh pilih les-lesannya semua mereka pilih, kemana mereka yang pilih, semuanya mereka yang pilih gitu ya. Jadi nggak ada aturan, nggak ada rules, nggak ada toleransi yang perlu mereka praktis setiap hari, akhirnya nggak ada boundary sama sekali. Gitu kan? Sama yang ketiga, ini masih berkaitan dengan poin yang sebelumnya, yaitu yang paling sering menjadi kendala kita menerapkan boundaries adalah ketidakpastian. Jadi tidak konsisten boundaries-nya. Gitu ya, kadang-kadang boleh, kadang-kadang nggak boleh gitu kan. Jadi ngikutin orang tuanya merespon anaknya, boundaries-nya itu tergantung dari mood-nya. Kemarin anaknya mau main sama temennya ke sebelah, boleh. Gitu kan, hari ini orang tuanya berasa kayak nggak mood, bilangnya nggak boleh gitu kan. Besoknya juga sama, besoknya biasanya hari Minggu kita ke mall, minggu ini mamanya jadi papanya lagi nggak pengen berangkat, tiba-tiba nggak boleh gitu kan. Jadi nggak ada konsistensi basically. Nah, selama 3 hal itu I think yang paling penting diterapkan dalam boundaries ya. Unfortunately, bagian terlalu banyak sama terlalu sedikitnya ini memang agak sedikit vague ya, agak sedikit mengambang gitu. I think tergantung dari usia anak mungkin ya. Betul. Misalnya berbeda usia, berbeda level boundaries-nya tentunya. Seperti misalnya kalau anak-anak masih masuk usia 3-4 tahun, baru pertama orang tua mulai bisa kasih beberapa kontrol buat mereka. Misalnya kontrol seperti apa yang mereka boleh pilih, apa yang mereka nggak boleh pilih. Misalnya pilih baju, contohnya itu boleh dibolehin gitu kan. Ada yang pilih kalau bisa tidur siang, kalau tidur siang itu memang harus ada setiap hari, ya harus ada. Misalnya anaknya nggak boleh
kalaupun mereka nangis, misalnya mereka nggak mau tidur siang, kita nggak boleh biarin mereka nggak tidur siang. Contohnya itu contoh boundaries yang cocok untuk anak usia 3-4 tahun, bisa dikatakan kayak gitu. Semakin mereka bertambah usia, tentunya berbeda lagi boundaries-nya. Gitu kan? Yang penting kita sebagai orang tua, I think analyze aja terus-menerus. Apakah boundariesnya terlalu banyak? Nggak boleh terlalu sedikit juga gitu. Dan yang paling penting tadi konsisten dengan boundaries apapun yang kita terapkan sama anak-anak. Gitu ya. Ya. Kuncinya jadi kembali lagi juga ke konsistensi ya. Konsistensi masuk juga ke predictability jadinya. Iya. Gitu. Dan sebaiknya memang orang yang ada di dalam rumah, mungkin kan ada ada ibu, ada bapak, mungkin ada oma, opa, sebaiknya satu suara ya, Miss dan Mr. Irfan, Miss Iren dan Mr. Irfan. Jadi ya kalau misalnya, let's say peraturannya nggak boleh ada gadget di meja makan gitu, maka harus disepakati semuanya mengatakan demikian. Karena kalau misalnya mamanya bilang nggak boleh, tapi oma opanya bilang nggak apa-apa sih gitu, itu juga masuk ke dalam yang inconsistency boundaries ya. Ataukah mesti datang dari satu orang, Mr. Irfan dan Miss Ren? Benar banget, Miss. That's actually salah satu yang paling sering kita lupa lakukan ya sebagai orang dewasanya gitu. Orang dewasanya lupa buat kesepakatan, jadi anaknya dapat boundariesnya nggak konsisten gitu. Yes, that's a very good point banget, Miss. Ya, konsistensi itu bukan hanya konsisten dari satu orang, tapi konsisten dari kalau bisa semua orang dewasa yang ada di rumah. Iya, tapi that said ya, to be realistic ya, karena saya sering nih parents berkonsultasi dan mostly dilemanya adalah di dalam rumah ada banyak orang dewasa yang nggak semudah itu untuk diajak bekerja sama menerapkan boundaries yang sama. Jadi artinya memang itu idealnya. Tetapi jika tidak ideal, tidak bisa nih diajak bekerja sama, maka saya akan bilang it's okay untuk satu orang menerapkan prinsip yang konsisten. Walaupun prinsip itu mungkin berbeda nih dengan figur yang lain di dalam rumah. Tetapi anak ini bisa membaca bahwa oh kalau sama si A, sama mama tuh begini. Titik. Dia nggak bilang, mama nggak tahu, kadang bisa, kadang enggak, gitu. Ya, kalau papa, oh aku tahu, papa akan selalu begini terhadap misalnya urusan gadget misalnya, atau urusan ini. Papa prinsipnya, maksudnya dia tahu dengan jelas papanya tuh menerapkan apa. Walaupun dia ke rumah opa-omanya dia boleh main seenaknya, gitu ya. Tetapi itu masih tetap sehat. Selama di satu figur konsistensi itu tetap diterapkan. Because relationship itu one-on-one sebenarnya. Jadi, of course ada yang ideal, tetapi kenyataannya kayaknya nggak semudah itu ya untuk menerapkan satu kampung, satu kampung sama semua nih, setuju semua, sepakat semua. Karena orang dewasa pun punya challenge-nya masing-masing, betul, terhadap urusan disiplin gitu. Betul. Right. Dan kembali lagi, basically intinya ada dua konsistensi itu ya, either konsistensi sama semua orang atau at least satu orang, masing-masing orang punya respon yang konsisten. Betul. Gitu ya. Sehingga si anak ini bisa predik gitu. Dan dia belajar dari situ, dia tahu. Jadi idealnya kalau bisa satu suara, very good. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, at least yang primary attachment figure-nya ya juga. Yes, primary attachment figure responnya konsisten. Oke. Terus tentunya sesuai usia anak. Tadi Mr. Irfan sudah menyebutkan juga sesuai usia anak. Saya menerapkan for me ya, healthy boundaries means bukan berarti kaku, tetapi yang menyangkut yang berhubungan dengan values, misalnya berbohong gitu itu udah pasti is a no-no. Jadi saya punya non-negotiables and I have negotiables. Boundaries juga, tapi anak itu diberi kesempatan untuk sometimes they can negotiate. Sebenarnya karena purposefully kita mau melatih mereka untuk stretch gitu ya, stretch out of boundaries. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh dinegosiate, kayak misalnya kalau dia berantem lagi ribut nih ya sama siblings, sama saudara gitu, terus pukul-pukulan gitu, saling hurting each other menggunakan kata-kata yang kasar. Nah itu setiap family
Setiap parents harus menentukan ini negotiables atau non-negotiables. Yang perlu diterapkan sangat-sangat konsisten itu adalah yang non-negotiables. Nah, buat anak, walaupun dia nggak suka, walaupun dia marah, walaupun dia nangis, tapi di dalam emotional condition di dalam brain-nya itu tetap sesuatu yang predictable, dia tahu. Dan dia akan merasa jauh lebih aman berada di dalam rumah atau situasi under parents yang dia tahu banget is consistent, will always be there, always, nggak bisa diragukan, dia nggak akan ragukan gitu, akan selalu begini responnya. Right. Dan itu membuat otak itu merasa aman. Dan kembali lagi itu yang membuat EQ-nya anak-anak atau emotional development-nya mereka lebih ke arah yang generally positif lah ya, Miss. Karena otaknya udah Betul, nyaman dan karena banyak hal yang istilahnya kalau dia berdiri, jejak tanda-tanda foundation-nya is solid gitu. Jadi parents perlu tentukan hal-hal mana yang masuk ke daftar non-negotiables. Negotiables, Dalam yes. hal boundaries, nggak boleh di-cross gitu. Ya. Very helpful, that tip, Miss Iren. Ya. Jadi boundaries ini salah satu yang paling challenging, I would say ya, Miss, untuk dipelajari oleh orang tua ya. But at the same time, kalau sudah dipraktekkan dengan benar, saya bisa katakan ini yang paling berbuah. Bisa dikatakan kayak gitu ya, karena kalau udah paham betul kayak tadi kata Miss Iren, ada aturan yang di rumah, ada aturan yang nggak di rumah. Kadang-kadang kita sengaja buat mereka negosiasi dan sebagainya, berasanya kayak it's all over the place gitu. So it's quite hard to understand. Memang di awal mungkin pertama kali orang tua dengar, but if you take your time, ibu dan bapak untuk pelajarin gitu ya, there is this very good result in the end. Yes. Ya gitu ya. And also, ini ada hubungannya sama bukunya Miss Iren actually ya, Miss Sensi ya. Saya sekalian sebutin bukunya Miss Iren. Ada Miss Iren sudah menulis buku, ibu dan bapak, namanya Brain Sculptor ya, seni memahat otak anak. Ya, gitu itu udah tersedia di toko buku ibu dan bapak. It's very interesting book. Tadi yang Miss Iren bagikan itu ada di situ semuanya. Di sana juga ada lembar kerjanya actually, ya ada lembar kerja yang orang tua bisa ikutin panduannya. So kalau tadi berasa kayaknya yang kita bahas hari ini sepertinya masih belum terserap banget gitu karena sisinya juga singkat gitu ya. Coba dicek bukunya ibu dan bapak. Di situ dielaborate banget oleh Miss Iren dengan cara yang mudah, dan seperti yang saya share ada lembar kerjanya yang bisa tinggal diikutin aja di situ. Banyak tips dan itu strategis misalnya yang munculin tuh di gambarnya. Iya. Ya, banyak tips dan strategis, tinggal dipilih. Dan buku itu bisa dibeli di any Tokopedia, online juga boleh, Gramedia online, ya Gramedia online lah. Tinggal search saja namanya. Search saja, ya, oke. Dan di Center Brain Fit. Oke, nah penerapan healthy boundaries ini penting banget dan ini butuh art ya, the art of parents finding out bagaimana nih cara saya tetap healthy attachment figure, bukan berarti attachment figure yang semuanya baik banget sehingga kita tuh sungkan untuk memberikan boundaries, untuk memberikan aturan, untuk memberikan larangan, bukan. Ya, bukan seperti itu. Jadi justru a healthy attachment figure adalah figur yang tetap memberikan larangan dan aturan yang porsinya pas buat si anak, ya. Tetapi relationship-nya dengan anak itu tetap aman. Mungkin terjadi gak suka, ngambek dan lain-lain, tapi they will always recover dengan aman. The child knows, anak itu tahu bahwa dia akan selalu bisa balik dengan aman. Ya, nah. Kalau banyak healthy boundaries yang kita terapkan di dalam rumah, growing up, anak ini akhirnya healthy boundaries ini akan menjadi internalisasi buat dirinya. Terbentuklah kemampuan yang namanya self-control. Bukankah ini yang paling penting? Ya kan? Emotions, regulations, tujuan akhirnya nanti apa? Kemampuan untuk mengontrol diri sendiri. Ketika dia ada di luar sana dengan teman-teman, banyak godaan, banyak hal-hal yang nggak positif, dia tidak mudah terpengaruh karena kemampuan kontrol, ada boundaries atau pagar-pagar itu sudah diinternalisasi olehnya. Karena dia belajarnya dari rumah, konsistensi itu. Dia tahu apa yang enggak, apa yang iya. Aku boleh negosiasi, mana yang boleh, mana yang enggak, di-internalize. Oke? So that's it. Selamat mencoba the art of
menerapkan healthy boundaries. Nggak mudah sih, nggak mudah. Tapi prinsipnya, according to the research and the brain, cara itulah yang harus kita jalani. Ya. Oke. Ya, so Oke. ya nggak mudah yang pasti ya, Mrs. dan Ibu dan Bapak, silakan nanti di episode ini juga nanti akan ada di YouTube channelnya kita, jadi boleh ditonton ulang kalau misalnya tadi terlalu kompleks sekali denger gitu ya, tinggal ditonton ulang lagi aja, Ibu dan Bapak. Ya. Betul banget. Oke, jadi kalau kita recap nih ya, Miss Iren dan Mr. Irfan. Jadi ada 3 hal penting dari diskusi kita hari ini ya, yaitu safety, predictability, healthy dan boundaries. pinter. Oke. Yuk. Oke. Coba Mr. Irfan ulang. Ya. Safety, predictability, healthy boundaries. Pintar. Oke. Oke, kalau gitu, Mrs. udah jam 8:30. Udah waktunya kita sudahi sesinya ya. Kalau ngobrol suka ini, kasihkan ngobrolnya, jadi kepanjangan. So, Ibu dan Bapak, unfortunately kita perlu sudahi sesinya sekarang ya. Seperti tadi kita share, basically tadi Miss Nancy udah bantu recap. 3 poinnya sounds very simple, tapi kembali lagi mungkin butuh waktu untuk dipelajari lebih jauh, begitu ya. Untuk Ibu dan Bapak yang tertarik dengan tadi assessment yang Miss Nancy sebutkan, itu adalah assessment yang bisa kita gunakan untuk mempelajari lebih jauh tentang otaknya anak-anak. Beda anak memang beda kemampuan mereka untuk tadi adaptability-nya, predictability-nya gitu ya. So, mungkin assessment ini bisa membantu orang tua untuk mencari tahu, in case orang tua penasaran, level kemampuan otak anaknya sudah di mana, apalagi berkaitan dengan emotional development-nya mereka gitu ya. Saat ini misalnya sudah munculkan ini informasi info session namanya, ini sesi free untuk orang tua join kita untuk kita jelaskan lebih jauh lagi mengenai brain training dan terutama tadi bagian assessment gitu ya. Oke, so thank you Miss Nancy. Oke. Thank you Mr. Irfan. Thank you Miss. Oke, so kita bisa sudahi sesinya ya. Miss Nancy dan Miss Ya. So, sorry banget di beberapa pertanyaannya nggak sempat kita jawab semuanya ya. Ya, padahal banyak loh pertanyaan-pertanyaan. Ya. Tapi gini deh, please visit, cari di YouTube channel kita, ada tuh teknik-teknik how to talk to kids so they will listen. Jadi coba, semoga itu membantu. And stay tune in our event. Ya, ada beberapa pertanyaan tadi yang saya ingin jawab, tapi waktunya nggak cukup. Ya. Betul. Oke. Betul banget. Sebelum kita sudahi, terakhir, Mrs. Ibu dan Bapak, ya kita rutin mengadakan sesi seperti ini ya, Miss dan Miss Nancy Benefit Talks ini kita lakukan, komitmennya kita lebih kurang sebulan sekali kita akan adakan, topiknya mungkin berbeda-beda. Untuk Ibu dan Bapak yang pengen join kita, kemarin udah join WhatsApp group ya, jadi jangan leave WhatsApp grupnya, Ibu dan Bapak, itu akan kita keep terus. Jadi kalau sudah ada judul yang berikutnya, kita akan update di WhatsApp group tersebut. Atau join follow Instagramnya Benefit Indonesia, di sana juga ada banyak informasi kalau ada event, pasti kita publish di situ. And seperti tadi kita sebutkan, episode ini dan episode-episode sebelumnya kita udah punya, I think 40 lebih episodenya ya, Miss Nancy dan Miss Iren, semuanya ada di YouTube channelnya kita, silahkan dicek. Judul yang tadi Miss Nancy sebutkan, Miss Iren sebutkan, ada di sana semuanya, dan beserta judul-judul yang lainnya yang mungkin relevan dengan kebutuhannya. Bermanfaat, iya. Iya. Oke, kita pamit ya. Mrs. dan Miss Iren ya. Thank you Ibu dan Bapak yang Thank sudah you. join. Sehat Selamat selalu. malam. Selamat malam.